Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Ananda dari kelas Perbankan Syariah B. Di sini saya akan menjelaskan suatu materi dari penganggaran. Materi yang pertama ialah bagian dari anggaran dan fungsi manajemen. Jadi yang pertama itu anggaran. Apa itu anggaran? Jadi anggaran itu ialah rencana kerja organisasi di masa sekarang yang berbentuk angka yang merupakan target pencapaian dari perusahaan. Anggaran memiliki kemiripan dengan ramalan dan proyeksi. Tapi yang membedakan yakni ramalan yang memprediksi tentang apa yang akan terjadi tanpa ada usaha dari peramal untuk pengaruh yang akan terjadi dengan ramalan. Selanjutnya ialah ciri-ciri anggaran. Yang pertama itu dinyatakan dalam suatu moneter. Yang kedua, kurun waktu 1 tahun. Yang ketiga, mengandung komitmen manajemen. Yang keempat, usulan disetujui pejabat lebih khusus dari pelaksanaan anggaran. Anggaran hanya berubah. Yang kelima, anggaran hanya berubah dalam keadaan khusus atau setelah disetujui. Yang keenam, harus dianalisis penyebabnya. Dan juga ada alat perencanaannya. Yang pertama itu memberikan pendekatan yang terarah dan terintegrasi kepada seluruh anggota organisasi. Yang kedua itu menciptakan suasana organisasi yang mengarah kepada tujuan umum, yaitu pencapaian laba usaha. Yang ketiga, mendorong seluruh anggota organisasi untuk memiliki komitmen mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Yang keempat, mengarahkan penggunaan seluruh sumber daya pada kegiatan yang paling menguntungkan. Yang kelima, mendorong pencapaian standar prestasi yang tinggi bagi seluruh anggota organisasi. Yang kedua, alat pengendalian. Alat pengendalian itu berperan sebagai tolak ukur atau standar kegiatan organisasi, memberikan kesempatan untuk menilai dan mengevaluasi secara sistematis setiap segi organisasi, dan mendorong pihak manajemen secara dini mengadakan penelaahan terhadap masalah yang dihadapi. Selanjutnya jenis anggaran. Yang pertama itu ada anggaran operasional, yang dimana anggaran operasional ini terbagi 3, yaitu anggaran pendapatan, anggaran biaya, anggaran laba. Yang selanjutnya anggaran keuangan juga dibagi 3, ada anggaran investasi, anggaran kas, anggaran neraca. Selanjutnya faktor yang berpengaruh. Yang pertama itu tingkat kesulitan, yang kedua keadilan, yang ketiga partisipasi manajemen puncak, yang keempat kesulitan kepartian anggaran, yang kelima struktur organisasi dan sumber daya. Nah, jenis-jenis perusahaan yaitu ada perusahaan jasa, perusahaan dagang, perusahaan manufaktur. Mungkin sekian dari materi yang pertama. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang kedua. Biaya untuk membayar tenaga kerja baik terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses produksi. Yang selanjutnya biaya overhead atau biaya produksi. Biaya selain biaya bahan baku, langsung dan biaya
mencakup penjualan, produksi. Yang pertama itu ada penjualan, yang kedua itu ada produksi, yang selanjutnya itu ada pembelian bahan, selanjutnya biaya tenaga kerja, biaya overhead, biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum, yang terakhir ada laba. Tahapan-tahapan yang dilakukan perusahaan dalam menyusun anggaran tahapan tersebut sebagai berikut. Berdasarkan data penjualan tahun sebelumnya dan mempertimbangkan faktor eksternal yang relevan seperti inflasi, daya beli masyarakat, perubahan konsumen. Kemudian perusahaan membuat ramalan penjualan. Ramalan penjualan tersebut dasar setelah menyusun anggaran perusahaan untuk periode yang baik volume barang dengan operasional tahunan yang dimulai dengan anggaran bulanan yang dimulai dari anggaran produksi, kebutuhan bahan baku sampai anggaran pembelian bahan baku. Biaya bahan baku tenaga kerja bulanan anggaran produksi dengan mempertimbangkan jumlah persediaan pada awal dan akhir periode. Anggaran produksi sama dengan anggaran penjualan tambah anggaran akhir yang diinginkan tambah persediaan awal yang direncanakan. Dalam penyusunan anggaran produksi, perusahaan dapat menggunakan metode produksi. Yang pertama itu ada metode produksi stabil. Metode produksi di mana perusahaan menggunakan produksi yang relatif sama dari bulan ke bulan, kecuali untuk yang volume penjualan tinggi. Yang kedua, metode persediaan stabil. Kecuali untuk bulan tertentu
akan dibayarkan dalam periode tertentu biaya overhead untuk tiga komponen, yaitu biaya bahan baku penolong, biaya set, selanjutnya biaya tenaga kerja, biaya jabatan, selanjutnya biaya publikasi, lainnya contoh seperti biaya air, listrik, dan telepon. Sebagai dasar menghitung biaya overhead, maka akan menghasilkan data. Anggaran biaya yang selanjutnya itu ada anggaran biaya produksi bulanan. Jika perusahaan menetapkan suatu metode dalam menentukan dasar perhitungan tarif biaya tenaga kerja dan tarif biaya overhead, maka perusahaan dapat menentukan anggaran biaya produksi tahunan. Untuk menentukan anggaran biaya produksi bulanan, pada dasarnya adalah membagi biaya produksi tahunan dengan alokasi volume produksi bulanan. Sekian dari materi kali ini, saya lanjut ke materi selanjutnya. Baik, materi yang selanjutnya itu tentang anggaran kas. Anggaran kas adalah prediksi aliran keluar masuknya uang yang direncanakan perusahaan serta penjelasan sumber penerimaan suatu periode tertentu di masa mendatang. Format anggaran kas. Format anggaran kas tersebut membagi arus kas ke dalam 3 kelompok sumber, yaitu yang pertama itu aktivitas operasi. Aktivitas operasi itu menjadi beberapa bagian seperti penjualan produk perusahaan, penerimaan piutang, pendapatan dari sumber di luar usaha utama, pembelian bahan baku atau barang dagangan, pembayaran biaya tenaga kerja, pembayaran biaya overhead, pembayaran biaya pemasaran, pembayaran biaya priori, yang ketiga ada metode pragmatis. Misalnya ada format dasarnya. Format dasar dalam proses penyusunan anggaran laba perlu dilihat tentang susunan dan struktur biaya serta jenis persediaan dalam perusahaan manufaktur, seperti telah dibahas materi sebelumnya bahwa perusahaan manufaktur memiliki struktur biaya dan jenis persediaan seperti berikut ini. Yang pertama itu ada biaya produksi, biaya dan biaya operasional. Sekian dari materi ini, saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu proyeksi laporan keuangan. Proyeksi laporan keuangan merupakan prediksi jumlah dan rincian kekayaan yang akan dimiliki perusahaan beserta seluruh pemegang saham pada suatu periode tertentu. Karena proyeksi laporan keuangan baru dapat disusun setelah semua anggaran parsial lainnya selesai disusun, maka untuk menyusun proyeksi laporan keuangan harus memperhatikan setiap elemen yang ada di dalam laporan keuangan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Maksudnya, setiap elemen di dalam aset dan hutang akan dibutuhkan oleh klien terlebih dahulu berpengaruh terhadap setiap anggaran parsial, karena
Dengan memiliki anggaran utama, perusahaan dapat mengarahkan proses penyusunan anggaran komprehensif berdasarkan anggaran utama tersebut. Anggaran utama atau anggaran induk terdiri dari yang pertama itu anggaran penjualan sama dengan anggaran pemasaran, produksi atau administrasi. Misalnya anggaran produksi, anggaran bahan baku, tenaga kerja sama dengan anggaran bahan baku, tenaga kerja. Yang baik atas setiap tingkat aktivitas aktual yang dialami oleh perusahaan. Jadi anggaran ini sangat fleksibel agar bisa menjadi salah satu tolak ukur yang baik dalam aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Mungkin sekian dari materi saya lanjut ke materi selanjutnya. Baik, materi yang selanjutnya itu ada anggaran investasi. Anggaran investasi adalah rencana perusahaan di dalam suatu periode tertentu untuk membeli sejumlah barang yang akan dipergunakan dalam proses produktivitas perusahaan dalam jangka panjang. Anggaran investasi berbeda dengan biaya operasional biasa. Pengeluaran investasi memiliki beberapa ciri-ciri yang membedakannya dari anggaran biaya operasional. Ciri-ciri anggaran investasi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah dana yang dikeluarkan dan akan terikat untuk jangka panjang. Investasi memerlukan dana yang besar. Misalnya investasi yang dilakukan menyangkut harapan terhadap hasil penjualan. Misalnya kesalahan dalam pengambilan keputusan investasi akan berakibat jangka panjang. Jenis investasi yaitu investasi penggantian, investasi penambahan kapasitas, investasi penambahan jenis produk baru, dan investasi lain-lain. Sekian dari materi investasi. Saya akan melanjutkan ke materi yang selanjutnya. Materi yang selanjutnya ialah analisis biaya dan volume laba dalam anggaran. Hubungan antara beberapa elemen yaitu seperti strategis berbasis biaya, manajemen strategi, proses yang digunakan oleh pengelola untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi dalam penyediaan customer value terbaik demi mewujudkan tujuan perusahaan. Proses yang digunakan oleh pengelola untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi dalam penyediaan customer value terbaik demi mewujudkan tujuan perusahaan. Yang kedua itu ada strategi. Pola tindakan utama yang dipilih untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui misi perusahaan. Yang ketiga itu ada keunggulan biaya, yaitu strategi kompetitif yang menyebabkan perusahaan sukses dengan membuat produk atau jasa pada biaya yang paling rendah dalam industri. Yang selanjutnya ada manfaat. Analisis biaya diferensial adalah berbagai perbedaan biaya di antara sejumlah alternatif pilihan yang dapat digunakan perusahaan. Analisis biaya diferensial diinginkan menentukan pendapatan, biaya, dan margin laba sehubungan dengan beberapa kemungkinan cara untuk menggunakan fasilitas tetap atau kapasitas yang tersedia. Manfaat analisis biaya diferensial. Yang pertama itu harga pesanan kasus, kedua pesanan tambahan, ketiga keputusan untuk memproduksi sendiri atau membeli, yang keempat keputusan menutupi fasilitas, yang kelima menghentikan produk tertentu, yang keenam keputusan memproses lebih lanjut atau tidak. Sekian dari materi kali ini, saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Selanjutnya itu materi selanjutnya yang berjudul beberapa metode penyusunan anggaran
Yang pertama itu ada target costing dan kaizen costing, merupakan suatu metode penentuan biaya produksi di mana perusahaan terlebih dahulu menentukan